Dan ini uniknya, mereka berusaha untuk melabui diganti dengan ion atau diganti dengan aksesoris dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Susi, sumber segala informasi bersama Balai Pendi Bengkulu. Kali ini saya Alex Ginting yang akan menjadi host Anda, dan dalam topik yang sangat menarik hari ini tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Dalam pertemuan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidang penindakan. Dari substansi penindakan ada Ibu Lucia Gandorosa. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Alex. Gimana hari ini? Padat banget dari penindakan ya? Benar sekali. Kita baru bisa ketemu sore ini dari janji syuting pagi tadi. Benar sekali. Baik, Ibu Sylvia sendiri saat ini di substansi penindakan. Benar. Sudah berapa lama? Saya di substansi penindakan sejak tahun 2023. Ya, saya dipindahkan dari pemeriksaan. Oke. Jadi sudah sekitar 3 tahun ya. Tapi berjalan. Kalau di Balai POM Bengkulu sendiri sudah... Saya udah hampir 21 tahun. Iya. Sobat Bepom. Jadi Ibu Sylvia ini memang adalah seorang ASN di bidang pengawasan farmasi dan makanan yang sudah sangat berpengalaman dan sudah di beberapa substansi ya Bu ya, sudah pernah seperti itu. Nah, kali ini Bu topiknya adalah sangat berkaitan dengan substansi penindakan. Nah, ini kan di masyarakat Bengkulu ini kan sekarang tentang penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sangat marak ya. Nah, kalau boleh dijelaskan yang dimaksud obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan itu sebenarnya obat yang bagaimana sih, Bu? Ya, jadi obat-obat tertentu itu sudah didefinisikan pada Peraturan Menteri Badan POM nomor 12 tahun 2025. Itu setelah direvisi dari nomor 10 tahun 2019 gitu ya. Jadi memang obat-obat tertentu ini obat-obat yang bekerja di susunan saraf pusat, namun dia ini bukan psikotropika ataupun narkotika, namun efeknya jika digunakan di atas dosis terapi itu bisa menimbulkan efek seperti konsumsi narkotika ataupun psikotropika seperti itu. Dan nantinya dia akan mengarahkan kepada perubahan perilaku ya, mental dan perilaku dari pengguna. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah ketika obat-obat ini dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis terapi. Makanya dia dimasukkan dalam kategori obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Berarti obatnya ini sebenarnya aman kalau digunakan dengan dosis terapi. Iya. Tapi yang terjadi adalah konsumsi di atas dosis terapi. Overdosis. Iya. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri khususnya, dari sekian banyak obat-obat yang sering disalahgunakan itu yang paling banyak itu apa, Bu? Ya, untuk Provinsi Bengkulu itu kita dari beberapa tahun ini ya, yang kita lakukan proses penindakan dan pengawasan juga, itu ada beberapa khasiat atau indikasi dari komponen obat tertentu yang beredar di Bengkulu ini, diantaranya itu dari 6 klasifikasi obat tertentu yang sering disalahgunakan itu ada yang kita temukan penyalahgunaan daripada trihexyphenidyl, kemudian juga tramadol, dan yang paling dominan itu adalah obat-obat tertentu yang kandungannya adalah dextromethorphan HBr. Nah, itu kalau yang paling banyak tuh yang dextro itu ya? Iya, yang paling banyak dextromethorphan HBr. Itu obat apa sebenarnya, Bu? Sebenarnya itu adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi batuk ya. Jadi secara secara farmakologi itu digunakan untuk menekan pusat batuk. Jadi memang senyawa dextro ini adalah obat yang bekerja di susunan saraf pusat yang digunakan dalam proses terapi sebagai obat yang bisa menekan pusat batuk ya, sehingga memang tadi ya bisa meredakan gejala batuk pada penderita seperti itu. Nah, berarti kan sebenarnya gunanya sebagai obat batuk dan disalahgunakan akan menimbulkan efek yang tadi seperti menyerupai narkotika atau psikotropika. Nah, itu biasanya mereka itu dapatnya dari mana? Nah, kalau memang di Bengkulu ini polanya unik ya, karena memang kita di sini kan tidak ada pabrik farmasi ya. Maka rata-rata memang dominan dan mayoritas adalah itu dari luar Provinsi Bengkulu. Dan dari peta rawan kasus kita juga itu rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Adapun ada juga dari beberapa pulau di luar Jawa seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera juga ada sebagai pemasok. Kalimantan juga ada. Masuk ke Bengkulu melalui jalur
lain seperti itu. Oke. Berarti ini tuh nggak hanya terpusat dari satu sumber tertentu ya? Ya, Ya mungkin sudah sampai ini ya sampai dari nasional, mungkin Sulawesi pun ada ada yang masuk yang ke masuk ke sini. kita sumbernya seperti itu. Tapi kalau itu sebenarnya kan boleh dijual di apotek ya. Ya obat ini khususnya obat-obat tertentu yang kita kategorikan tadi ya obat bebas terbatas yaitu dextromethorphan ini adalah obat batuk yang bisa diperoleh oleh konsumen atau pasien tanpa resep dokter. Artinya obat ini memang obat legal yang dapat diperoleh tanpa kita ke dokter gitu ya. Namun ya ketika kita meminta atau membeli ini itu diberikan batasan yang sangat ini ya terkait dengan penyerahannya maksimal. Menurut Permenkes itu maksimal adalah 1 keping ya, dan itu bisa diperoleh oleh orang minimal dengan usia 18 tahun. Nah Seperti itu itu. berarti kan tadi bisa dijual tanpa resep. Berarti ini boleh dijual di warung-warung gitu. Enggak, jadi minimal untuk obat-obat yang mengandung dextromethorphan ini adalah menurut PKB dan juga itu minimal ya, itu bisa disalurkan atau dijual di minimal toko obat apotek seperti itu. Sementara untuk serana-serana lainnya di luar ini itu tidak diperbolehkan. Berarti di luar apotek atau toko obat Iya, itu berarti termasuk ke golongan peredaran obat ilegal. ya, ya. Kalau di Bengkulu sendiri yang biasanya menyalahgunakan si obat batuk ini biasanya dari kalangan apa, Bu? Nah, ini uniknya di Bengkulu ya, dari beberapa kasus yang sudah kita lakukan penanganan itu ternyata memang secara apa namanya secara distribusi ya kasusnya itu secara provinsi ini hampir seluruh kabupaten kota ya itu terjadi penyalahgunaan ada pernah kasus penyalahgunaan dan biasanya konsumsinya dikonsumsi oleh remaja pelajar remaja dan juga uniknya ini juga digunakan oleh para pekerja yang biasanya identik dengan buruh ya. Kalau di sini di Provinsi Bengkulu ini kan kita terkenal dengan perkebunan sawit ya. Nah ini biasa digunakan oleh para buruh itu, buruh-buruh kasar itu untuk meningkatkan stamina. Jadi memang ini luar biasa penyalahgunaannya dan itu sudah menjadi sebuah hal yang kita ketahui bersama ya. Nggak tahu itu dari mana mereka mendapatkan resep sehingga memang bisa digunakan itu untuk meningkatkan stamina. Nah, berarti dampaknya di sini memang mereka punya harapan dengan penyalahgunaan tadi bisa menjadi lebih bertenaga, lebih Iya kuat benar. gitu ya. Itu apakah memang secara ilmu farmasinya emang seperti itu atau hanya sugesti dari para pelaku penyalahgunaan ini aja? Ya itu tadi ya, kan, karena memang ini obat ini kan ketika dikonsumsi di atas dosis terapi, dia kan menyebabkan perubahan perilaku dan mental ya. Artinya tadi halusinasi, kemudian dia merasa seperti bertenaga, kemudian superior sebagainya itu akan didapatkan karena tadi ya adanya penekanan pada susunan saraf pusat sehingga tadi ya efek-efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi narkotika dan psikotropika yang kita tahu bisa menenangkan, bisa menjadi orang bersikap lebih confidence gitu ya. Itu juga bisa didapatkan ketika mereka menggunakan ini di atas banyak sekali dosis terapinya. Seperti itu. Oke, oke, baik. Ya, terkait perkenalan dengan si OOT tadi atau Iya. obat tertentu tadi itu ya Bu ya, Ya. cukup mencengangkan ya kasus yang terjadi di khususnya di Bengkulu. Iya benar. Nah, kalau misalnya ini Bu, kita dari kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM khususnya Balai POM di Bengkulu terkait permasalahan ini seperti apa? Ya, jadi memang karena memang ini adalah kasus yang bukan hanya sekedar merajalela di Provinsi Bengkulu ya, namun juga ini menasional ya. Artinya memang kasus-kasus penyalahgunaan yang ada di Bengkulu ini juga terjadi di daerah lain, di provinsi-provinsi lain dan ini memiliki pola yang sama seperti itu ya. Artinya hal-hal yang sudah dilakukan secara nasional maupun tingkat lokal pun sudah kita lakukan. Di antaranya ya, di antaranya selain kita melakukan penindakan, kita juga melakukan apa namanya pembinaan gitu ya, pembinaan melalui komunikasi informasi edukasi yang mungkin disampaikan melalui substansi infokom. Kemudian dari kita juga kita melakukan penggalangan, ya artinya kita menggalang stakeholder pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah daerah, perangkat perangkat daerah, perangkat desa gitu ya, tokoh masyarakat, hingga tenaga pendidik untuk apa? Untuk memiliki persepsi yang sama dan
kekhawatiran yang sama dengan kita bahwa ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Balai POM ya. Namun ini memang perlu kerja bersama karena ini kasusnya adalah kasus yang tadi ya mengancam kehidupan generasi muda kita. Artinya segala langkah upaya selain tadi ya penindakan terkait dengan pelaku kejahatan, tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan untuk bisa mengedukasi ya masyarakat bahwa penyalahgunaan ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan, itu juga tetap kita lakukan. Jadi segala upaya sudah kita lakukan dengan cara pembinaan, kemudian edukasi, informasi edukasi, kemudian penggalangan dan yang terakhir gitu ya tindakan penegakan hukum yang nanti itu akan membawa pelaku-pelaku kejahatan ini ke ranah hukum untuk apa? Untuk diberikan efek sanksi sehingga memberikan efek jerah nantinya. Kedepannya kita berharap dengan adanya pro justisia atau mengangkat kasus ini ke tahap persidangan, kepada tahap persidangan itu bisa memberikan efek jerah kepada pelaku dan juga kepada orang-orang yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang sama seperti itu kehendaknya gitu ya. Nah, tadi Ibu kan menyinggung masalah tindakan pro justisia, maksudnya dibawa ke ranah hukum. Ya. Nah, berarti sebenarnya orang yang melakukan penjualan obat ini secara ilegal itu melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum yang mana, Bu? Dan itu sanksinya apa? Ya, jelas. Jadi memang kita harus garis bawahi bahwa obat ini ya, tadi kita sudah sama persepsi bahwa obat ini hanya bisa dikelola oleh minimal sarana pelayanan informasian dengan kategori minimal toko obat dan apotik gitu ya, minimal toko obat, apotik dan toko obat seperti itu. Nah, di luar kedua sarana ini kayak perseorangan, kemudian warung-warung, ya toko kelontong yang menjual untuk obat-obat ini itu sebenarnya tidak diperkenankan ya, karena memang pengawasan peredaran obat ini harus dipantau oleh minimal tenaga teknis farmasi. Ketika ya perseorangan menjual atau mengedarkan obat ini tanpa ada hak dan kewenangan, maka dia melanggar pada pasal 436 ya, 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 gitu ya. Tidak ada memiliki kewenangan dan keahlian seperti itu. Dan ketika dia tidak memiliki kewenangan dan keahlian ini, maka itu akan bisa berakibat tadi ya kepada pelanggaran pasal 435 ya. Artinya ketika seseorang mengelola obat ini tanpa adanya keahlian dan kewenangan bisa menyebabkan tadi ya keamanan obat ini, mutu obat ini itu akan bisa menyebabkan tadi ya tidak aman bagi konsumsi pasien atau masyarakat karena tadi dia tidak tahu seperti apa pengelolaan obat ini seperti itu. Itu. Nah, berarti sebenarnya kan sanksi yang sudah disiapkan bagi pelaku pelanggar peredaran persediaan farmasi tanpa kewenangan dan keahlian tadi kuncinya itu sebenarnya sudah ada, tetapi memang masih ada saja orang yang masih karena memang kejahatan itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat mengetahui nih Bu, ada di sekitarnya mungkin masih menduga ya, iya, benar. masih menduga ada sekelompok anak-anak muda misalnya yang menggunakan obat-obat tersebut, itu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menekan kasus penyalahgunaan ini? Ya, kita sangat mengharapkan ya partisipasi masyarakat di sini. Artinya ketika mungkin di sekitar masyarakat, lingkungan masyarakat ya tempat tinggal itu mengetahui ada komunitas anak muda yang tadi menggunakan obat ini secara tidak memenuhi ketentuan tadi ya. Artinya mereka ketika ada kegiatan atau ada event-event ya mereka menggunakan dalam jumlah yang tidak terukur gitu ya. Silakan kita dihubungi kita di Balai POM, kita punya nomor konsumen ya. Ada nomor konsumen ya, nanti bisa dilihat di sini. Kita sangat mengharapkan nih laporan-laporan masyarakat. Artinya memang upaya-upaya yang kita lakukan itu senantiasa setiap hari ya kita memantau peredaran dan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Namun ketika partisipasi itu aktif dari masyarakat, ini akan lebih memudahkan kita untuk memetakan sehingga nantinya ini untuk penanganannya, kemudian tindak lanjutnya itu akan bisa lebih kita mudah lakukan seperti itu Pak Alek. Nah, berarti di sini partisipasi masyarakat itu sangat berperan ya pada Sobat BPOM karena petugas kita sangat terbatas. Benar. Sedangkan wilayah yang diawasi ada 7 kabupaten kota ya khusus untuk Bengkulu
dengan kapasitas petugas cuma 3 orang. Dan mereka ini kan sembunyi-sembunyi ya. Nah, Jadi kita iya, memang sangat membutuhkan sangat membutuhkan. informasi dari masyarakat. Apalagi yang di kabupaten ya, kabupaten ini yang memang daerah-daerah terpelosok. Kalau bisa sampai podcast ini, silakan kita dihubungi nomor tadi ya. Misalkan mengetahui ini di sini ada, silakan sampaikan. Insya Allah kita akan tidak lanjuti. Juga mungkin bisa ditambahkan peran pengawasan dari orang tua, Nah, keluarga, benar itu sekali. pendidikan, Benar. agama juga mungkin akan sangat Sangat, berpengaruh ya. sangat berpengaruh. Ya, karena kalau misalnya terjadi halusinasi, si anak bisa lepas kendali, mungkin bisa saja melakukan tindakan kekerasan atau Iya, benar sekali. di sekitarnya, Iya, membahayakan lingkungan benar sekali. gitu ya. Karena memang tadi kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini itu diantaranya pemicunya adalah itu ya, konsumsi obat ini. Itu ada beberapa kasus yang kita temukan, kita dengar juga dan ada beritanya kayak di Kaur adanya pelecehan seksual gitu ya, pemerkosaan itu diawali dengan konsumsi obat ini. Kemudian juga di siluman dan sebagainya. Dan sampai kemarin ini ada berita yang di Lebong bahwa ada yang meninggal karena OD ya, overdosis juga yang barusan ditemukan. Ternyata dia dalam berita itu disampaikan bahwa dia mengkonsumsi samkodip. Maaf ya, saya menyebutnya salah satu merek daripada OT tersebut. Seperti itu. Jadi memang sangat diharapkan ya partisipasi masyarakat, eh, pemimpin lingkungan juga di sini, pimpinan lingkungan, ya kepala daerah, perangkat semuanya kita bersama-sama ya memerangi penyalahgunaan OT ini di Bengkulu khusus ya, karena memang tingkat kerawanannya sudah tinggi. Dari data kita hampir 10 kabupaten kota itu ada kasus yang diangkat ke tahap pro justisia ya terkait dengan peredaran yang ilegal dari OT ini, seperti itu. Nah Bu, kalau misalnya tahun ini tuh ada berapa kasus yang diangkat ke pro justisia oleh Badan POM? Oh maaf, BPOM Bengkulu. Bengkulu ya. Untuk kasus penyalahgunaan OOT ini ada satu kasus karena memang kita ditarget 2 perkara gitu ya. Satu perkara terkait dengan penyalahgunaan ini itu ternyata memang ini daerah Kabupaten Seluma ya. Mohon maaf ini masyarakat Kabupaten Seluma itu lumayan tinggi tingkat penyalahgunaannya sehingga ini salah satu perkara kita adalah mengangkat dari penyalahgunaan di Kabupaten Seluma. Namun di luar itu pun gitu ya, kita juga bekerja sama dengan APH, para penegak hukum lainnya, tidak hanya di BPOM ya, namun juga di kepolisian tingkat daerah, Polres gitu ya, kemudian juga Polda juga, ini juga mengangkat kasus yang sama. Jadi pada tahun 2025 ini ada 3 kasus yang diangkat ke tahap pro justisia itu kolaborasi antara BPOM dengan Polda Bengkulu seperti itu. Jadi memang kerjasama lintas sektor. iya, karena memang ini kita nggak bisa ngerjain sendiri di BPOM ya. Ya makanya kita menggunakan, kita juga mengintegrasikan gitu ya para penegak hukum lainnya juga untuk sama-sama nih menjadikan penyalahgunaan ini sebagai sesuatu hal yang harus kita perangi dengan tadi penegakan pro justisia. Gitu. Nah tadi yang obat itu kan datang dari berbagai daerah di Bengkulu dulu ya. Itu tuh masuknya ke Bengkulu itu lewat mana? Oh iya, jadi memang ini karena memang dengan teknologi saat ini gitu ya, orang bisa berbelanja dari mana saja gitu ya. Jadi memang dominan itu ditemukan peredarannya melalui jasa ekspedisi gitu ya. Jadi ketika mereka membelinya di marketplace, kemudian mereka kontak tektokan dengan penjual marketplace gitu ya. Kemudian dan ini uniknya mereka berusaha untuk mengelabui gitu ya, mengelabui isi paket itu di dalam kemasan paket itu dikelabui, bukan dikatakan samkodin atau ivarsin dan sebagainya, namun diganti dengan spion atau diganti dengan aksesoris dan sebagainya. Artinya memang ini sebuah sudah sedemikian rupa untuk bisa karena tadi ya tahun 2024 dan 2025 ini BPOM sangat masif melakukan penindakan pengamanan di jasa ekspedisi hingga sampai pengamanan itu kita bisa mengamankan peredaran ini, OT yang tidak diinginkan ini, penyalahgunaan ini itu sampai nilainya sampai 800 juta. Itu di tahun 2024 ya. Nah 2025 ini kita belum juga sudah lakukan hal yang sama gitu dan nilainya ternyata tidak turun dari 2024. Artinya semakin banyak pun kita lakukan penindakan, pengamanan itu ternyata tidak sedikit pun mengurangi. Jadi kalau memang seandainya hanya mengandalkan BPOM kayaknya
Susah ya Pak Alek ya. Jadi Hmm. kita butuh nih peran serta Dari lintas masyarakat. sektor, Iya, masyarakat ya. untuk tadi ya sama-sama mengurangi penyalahgunaan ini seperti itu. Berarti kalau Badan POM sendiri terkait peredaran online itu melakukan pengawasan juga nggak, Bu? Ya, itu melalui kita patroli cyber gitu ya. Kemudian kita juga membangun komunikasi jaring intelijen kita terkait ini bahwa ada akun-akun yang memang sudah kita tandai yang sering mengirimkan ini ke Bengkulu dan kita sudah berkoordinasi dengan Kominfo juga untuk apa akun-akun ini untuk di take down ya. Artinya memang kita tidak lepas tangan gitu ya, segala upaya sudah kita lakukan. Kemudian kepada wilayah-wilayah sumber peredaran ini pun kita meminta kepada Balai POM setempat untuk menindaklanjuti kepada sumber yang memang sudah kita lakukan investigasi ya bahwa ini dicurigai berafiliasi dengan sarana pelayanan informasi apa dan seperti apa gitu. Dan ini pun sudah ditindaklanjuti Oh, berarti dengan kita menghubungi iya POM di setempat, kota iya, barangnya berasal iya. dan mereka sudah menindaklanjuti. Ya, mereka menindaklanjuti kepada sarana tadi dan ada yang sudah dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan atau penghentian kegiatan Sampai seperti itu ditutup gitu sampai ya. ditutup gitu. Ini mungkin upaya-upaya yang kita lakukan untuk menutup kebocoran tadi ya sehingga memang sedikit mengurangi lah apa namanya tingkat Jumlah kasus kekasusan ya kasus penyalahgunaan ini di Bengkulu. Bengkulu khususnya. Iya, khususnya di wilayah kita. Ya, baik. Ya, Bu Sylvia, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, padahal diskusinya masih sangat menarik ya, masih banyak yang bisa kita bicarakan pada podcast kali ini terkait penyalahgunaan obat-obat tertentu yang disalahgunakan. Harapannya ke depannya tentu Badan POM semakin kuat lagi dalam melakukan pengawasannya dan bisa mengurangi jumlah kasus atau perkara penyalahgunaan obat ini. Demikianlah podcast kita hari ini, Pak Susi, sumber segala informasi. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Dah. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.